Perjalananku menjadikan proses berkarya itu sebagai media mengenal diri kali ya. Ya lama, 1 dekade lebih lah. Awalnya memang 100% soalnya aku berkarya memang buat hal fana. Oh iya harus diakui, uang, ketenaran, kejayaan. Ya sampai sekarang masih gitu, cuman nggak 100% banget lah. Agak mendingan. Cuman ya gimana itu bisa berbalik ya karena aku korslet, karena ya hidup sebagaimana seharusnya hidup gitu kan, ketemu derita, ketemu dipisahkan sama orang-orang yang tadi ya kita percaya, kita sayang, hal-hal seperti itulah, sakit apa segala macam banyak ya gitu. Pokoknya intinya bertemu derita, nggak kuat kelamaan gitu kan. Orang kan punya banyak cara sebenarnya untuk menghilangkan derita itu. Ada yang mabuk-mabukan, ada yang mungkin paling ekstrim bunuh diri gitu ya. Segala macam hal itu kan cara sebenarnya. Pun berkarya adalah salah satu cara untuk menanggulangi derita itu bagiku loh. Semacam katarsis sih sebenarnya. Dan waktu itu aku berpikir udah mau die itu kayaknya mungkin gitu. Udah mau die, tapi kan kalau orang mau mati itu kan berniat untuk mati kan, kita berpikir apa ya yang membuat kita nggak jadi mati gitu. Pasti kan harus ada alasan yang urgensinya besar. Jadi setidaknya mikir-mikir lagi gitu ya. Pertama keluarga tentulah, tapi apa gitu kan. Terus aku ya mencoba nuangin itu dalam apa yang aku bisa kan, musik dan visual gitu kan. Apakah bagus? Ya tentu tidak. Ya terserah, tapi maksudnya udah nggak mikirin itu karena kan itu media aku untuk survive ya. Karena taruhannya kalau itu nggak aku lakukan tuh udah nggak bisa ditahan sebenarnya si kegilaannya lah, apapun kegilaan itu artinya gitu. Tapi ya aku nggak punya cara lain, jadi berkarya terusan. Tapi ngurung diri di kamar, banyak media gitu. Aku nggak tahu apakah musik, apakah apa, semua dikumpulin. Terus udah mulai dari nangis, keluar semua. Dari pertama cuman buat katarsis doang, buat ngeluarin doang, dan nggak ada penonton pastinya. Terus udah tuh berprosesnya sempet 1 tahunan lebih tuh aku, lebih kali 2 tahun ya mungkin itu terus nggak banyak main, yang pasti nggak banyak ketemu orang, nggak banyak main. Membiasakan untuk dialog sama diri sendiri gitu kan. Pertama tuh kan aku menanggulangi derita itu kan dengan nyari jalan lain, nyari distraksi eksternal, entah teman apa siapa yang diajak ngobrol. Tapi kan pada kenyataannya yang membuat aku agak stres karena kenyataan pada akhirnya itu semua akan hilang. Ya bukan nyumpahin ya, emang pada terakhirnya semua orang yang kita pegang dan kita sayang akan dipisahkan, udah pasti gitu, minimal dengan kematian. Jadi kayak fakta itu yang bikin aku anjlok gitu. Jadi kayak gue di sini ngapain gitu kan. Setiap kali ketemu apa yang disayang dihilangin gitu. Pun orang tua kita juga akan pisah, pun punya anak juga akan pisah pasti gitu kan. Ya udah, jadi aku membiasakan diri untuk ya ngobrol sama diri sendiri kali ya. Selama ini nggak pernah diajak ngobrol gitu kan, lebih mending nyari bemper lain gitulah, lebih nyari temen lain atau gimana gitu ya. Kebiasaan semacam itu kan membuat aku jadi terbiasa untuk fokus sama pengakuan eksternal gitu. Bukan nggak penting, ya mungkin penting, cuman pada dasarnya itu juga agak menohok aku lah dengan kenyataan bahwa kalau kritik dan pujian tuh sebenarnya adalah 2 hal yang bener-bener bonus dari apa yang kita kerjakan. Ya mungkin beberapa orang yang kita pegang banget bisa didengar tuh kritik dan sarannya tentunya. Sisanya pada kenyataannya semua orang yang muji kita suatu saat juga bisa jadi orang-orang yang sama yang ngancurin kita kalau kita berbuat kesalahan itu kan. Jadi kan ilusi gitu.
Ya bukan nggak penting, ya ada gitu, terima kasih. Tapi kan sisanya kalau menggantungkan semua niatnya sama kayak gitu, menggantungkan semua niatnya sama ilusi, ya mungkin pertama berhasil, oh ya dipuji gitu, jadi besar gitu kan, banyak yang suka pujian gitu. Dan itu kan lama-lama juga ya namanya siklus, nanti kan ada jatuhnya, tiba-tiba ada mereka udah nggak suka lagi gitu kan. Nah, jadi apa yang mau dipegang? Terus kalau misalkan udah gede, gini, semakin besar followernya yang mengapresiasi karya kita lah, misalkan bagiku nih, semakin besar yang mengapresiasi, makin besar yang suka, makin besar fans gitu. Di sebagian besar kasusnya itu semakin takut untuk kehilangan orang-orang itu gitu, kehilangan followernya gitu. Jadi nggak berbanding lurus tuh. Fans banyak, follower banyak, nggak berbanding lurus sama jadi secure. Sejujurnya sejauh yang aku lihat, semakin besar peer-nya, semakin besar followernya, semakin insecure. Ya nggak semuanya gitu, cuman yang aku lihat begitu sebenarnya kan. Terus sebenarnya hal-hal semacam itu yang membuat aku juga ya udah, berarti kan kalau ingin berkarya dengan ideal, bagiku itu harus ada tujuan yang konkret. Nggak selama tujuannya belum konkret, selama tujuannya diletakkan sama tujuan-tujuan eksternal yang nantinya nggak ada. Ya nantinya terus kalau tujuan-tujuan eksternal itu udah nggak ada dan pisah, terus nggak berkarya gitu. Gitu kan, oh itu panjang banget sampai akhirnya dialog aku dan kelihatan semuanya dari lagunya, dari gambarnya gitu ya kali ya. Jadi ya bukannya kayak mungkin berhenti untuk ngejar kesempurnaan kali ya, karena kan kalau kita pengen impress yang lain, ya itu kan ngejar sesuatu yang sempurna untuk dipuji. Kan beda ketika bikin karya untuk ekspres. Ya bukan berarti impress yang nggak ada, ya rasionya aja lah seberapa besar itu ekspresi kita dan impress untuk impress orang lain ya mesti lebih sedikit daripada ekspresinya menurut aku, sesuai konteks karyanya. Udah kalau emang untuk karya buat karya komersil ya nggak usah kayak gini. Ini mah nggak usah dibahas dari awal kalau karya komersil, dan nggak apa-apa semua peran itu tuh ada kotak-kotaknya masing-masing dan nggak apa-apa gitu. Tapi ketika kita ngomongin karya-karya yang ideal, bagiku tujuan harus konkret sehingga kita bisa ngobrol. Setiap kita bikin sesuatu itu kan dialog dan komunikasi sama diri sendiri yang mungkin kita nggak tahu. Ketika jadi, oh ternyata aku gini ya, kok tiba-tiba ada warna-warna yang aku nggak pernah keluar sebelumnya, kok ada bentuk-bentuk yang aku nggak keluar, ini nggak tahu nih sadar apa nggak sadar kayak gitu kan. Ya udah, akhirnya hal-hal semacam itu tuh membuat kita tuh jadi, oh ternyata aku tuh warnanya kayak gini, oh ternyata aku anaknya tuh nggak bisa ini. Untuk menghargai keterbatasan, menghargai kelemahan, kadang kita berusaha untuk tampil yang baik terus, padahal semua kelemahan dari keterbatasan itu adalah yang bikin karakter. Oh nggak bisa gambar realis, gimana dong? Akhirnya kan karena kelemahan itu tuh kita punya solusi untuk pokok, tapi harus tetap bisa bikin karya. Ya dengan keterbatasan bikin sesuatu yang nggak realis, kayak kesannya kayak nggak jadi. Tapi pas dilihat, oh ini karakternya lu banget. Ya kadang kita nggak tahu, oh emang lu gue gini ya. Iya, dia kelihatan dari karyanya. Nah itulah hal-hal semacam itu. Proses refleksi nggak akhirnya bisa menerima diri sendiri saat berkarya. Sampai sekarang belum bisa. Aku 37 tahun umurku, sampai sekarang aku belum bisa benar-benar menerima diri. Pun dalam berkarya, pun dalam kehidupan, pun dalam memaafkan, belum bisa. Terutama maafkan diri sendiri. Dan itu harus aku akui konkret di depan umum. Memang itu yang terjadi. Aku belum bisa memaafkan banyak hal, belum bisa menerima banyak hal. Ya ongoing proses gitu, bahwa sebenarnya hal paling pertama yang penting adalah ngaku dulu gitu. Nah perjalanannya gitu, ngaku, minta maaf, baru purifikasi gitu kan. Udah kayak ke dokter gitu, dia aja juga nggak ngaku sakit. Ya dokternya mau ngasih obat apaan? Gimana pasien? Ada masalah apa? Nggak ada masalah dok saya.
Gimana pasien ini sakitnya apa? Saya nggak sakit. Gimana ini datang ke sini tuh ada yang mau diobati apa? Apakah tidak bahagia? Tapi saya bahagia, Dok. Nah, kalau bahagia ngapain datang? Ya kan? Nah, itu sama dengan proses refleksi diri saat berkarya gitu kan. Udah ketika bikin sesuatu gitu kan makin nggak ngaku kan karyanya juga akan makin ya kelihatan lah di karya gitu. Ya proses refleksi soalnya memang refleksi diri di karya gitu dan nerima diri saat berkarya kan memang tergantung batin di dalamnya dong. Ya di karya mah kelihatan banget, mau itu musik, mau itu visual, apapun lah, tari lah. Menurut aku kelihatan itu tuh cerminan batinnya orang itu gitu. Kadang nggak bisa semua orang lihat. Ya nggak apa-apa, emang bukan buat semua orang sebenarnya kan kali. Ya, terus tapi intinya di dalam perjalanan aku mulai ya bukan aja bikin karya jadi jelek ya, tapi aku mulai appreciate segala macam kelemahan gitu kan. Kan sebenarnya itu intinya kayak bagiku bukan love and light gitu. Kan ada darkness-nya. Ya kan? Light and darkness itu tuh bagiku tuh dua-duanya harus diterima gitu. Positif dan negatif itu kan kadang orang bilang itu hal buruk ya, negatif buruk dihindari gitu. Di kasus aku gitu, kalau itu negatif yang nggak diterima lama-lama meledak. Pun dalam karya gitu. Saya nggak bisa gitu. Mana nih gitu, terus negatif nggak. Saya harus tetap karyanya harus sempurna, harus baik. Tapi gimana nih kurang ini dikit nih, nggak bisa nyampur warna, stres gitu kan. Ya stres, ngejar kesempurnaan ya stres, sampai mati juga nggak bisa, orang emang bukan traitsnya manusia. Tapi kan agak beda tipis sama pembenaran ya. Oh ini begini karya saya emang nggak bisa gambar. Ya beda tipis, semua tergantung batin masing-masing dan tergantung konteks tujuan berkarya tadi yang aku bilang. Cuman ketika aku berusaha ngejar kesempurnaan, terutama itu kelihatan di lagu sih, kalau aku di lagu-laguku gitu. Aku kan banyak pakai vokal doang dan itu tuh aku menyadari betapa uniknya vokal manusia ketika dia dijadikan instrumen, bukan cuman main vokal nyanyi lirik gitu. Nah itu kan banyak ininya, banyak fales, banyak getaran, banyak wong gitu, kayak nggak sempurna gitu. Tapi pas aku pikir-pikir ya dengan nggak sempurna itu nggak bisa ditiru sama alat digital. Nggak mungkin alat digital terasa lebih megah dan bagus. Tapi dengan alat digital yang dia precise kan, digital kan 1001 gitu, dia nggak menerima kelemahan lah. Nggak menerima kelemahan, ya kan semua orang juga bisa pakai alat yang sama. Udah jadi kan karyanya jadi sama-sama semua, mirip-mirip suaranya gitu. Nah dengan adanya kelemahan, terutama dalam vokal atau gitar gitu ya, dengan ada kelemahan itu menciptakan yang namanya karakter. Karena bagiku ini analisa gembelku doang, ini aku tuh nggak pernah kayaknya aku tuh ngelihat society tuh nggak banyak yang tahu sebenarnya karya bagus dan jelek tuh seperti apa. Ayo coba di observe gitu ya, analisa. Kadang-kadang ada hal yang kita pertama lihat nih apa sih, jelek banget sih gini, tapi terus berkembang tiba-tiba semua orang suka, satu negara suka, jadi kayak oh ternyata ini bagus ya, oh ya kok jadi bagus ya, iya ini bagus ya, padahal awal ngeliat ya ampun apaan sih, tiba-tiba ketika semua orang bilang bagus jadi bagus. Nah pertanyaanku kan berarti kan orang nggak tahu bagus apa jelek sebenarnya gimana. Kalau orang banyak udah bilang bagus, tiba-tiba kita bilang bagus juga gitu. Nah tapi yang satu hal ketika ngomong bagus jelek kan kita kan nggak tahu. Tapi satu hal bagi aku, karakter itu pasti, karakter hampir pasti. Kita bisa lihat, oh ini dia banget nih. Dan ini aku ya, salah satu salah satu keinginan lah. Aku adalah, kalau karakter kita emang kuat, gitu, kita ngelihat visual, ngedenger suara, itu tanpa dikasih tahu tuh siapa orang yang bikin tuh harusnya ketahuan. Ini karya si ini banget nih. Tapi nggak ada namanya, tapi gue yakin nih karya ini. Nah itu kan karakter, semahal itu gitu. Dan karakter tercipta ketika kita mulai bisa menerima diri sendiri. Kelemahan itu justru adalah kalau diolah dengan tepat, jangan dibiarin lemah gitu doang nggak diolah.
Kelemahan itu adalah potensi untuk menciptakan karakter diri sendiri pun dalam kehidupan. Dalam kehidupan nggak cuman karya lah gitu, ngobrol sama orang gini-gini kan, oh ya takut salah, gimana ya caranya ini aduh, tapi takut nih insecure, dan nggak keluar diri sendiri, orang juga lama-lama lupa. Ya berarti ya cara terbaik adalah berteman dengan diri sendiri. Salah satu langkah awal untuk menerima diri saat berkarya adalah temenan sama diri sendiri. Mungkin bisa jadi salah.